Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Biologi Dasar 20 kelompok 4 dengan dosen pengampu Bapak Anjar Triwibowo, dan pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan penugasan resume video dengan judul Just Turtles: Exploring the Life of Ancient Reptiles yang diunggah oleh channel YouTube Get.Factual. Sebelumnya, perkenalkan saya Prasasti Briliandini dengan NIM 146251010 dari Fakultas Perikanan Kelautan Prodi Aquaculture. Perkenalkan, saya Muhammad Ronade Purwanto dengan NIM 146251157 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Prodi Aquaculture. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Faras El-Sirazi dengan NIM 163251096 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, nama saya Mabani dengan NIM 165251103 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Fahreza Aziza Ardiansyah dengan NIM 166251095 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Prodi Teknik Elektrik. Perkenalkan, nama saya Angelia Medina Sanjaya dengan NIM 182251076 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Fisika. Perkenalkan, nama saya Justinus Eriko Prastiko Aditya Nugraha dengan NIM 184251005 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purita Saning Azharani dengan NIM 186251001 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Rafael Zakib Sadan dengan NIM 187251116 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkariansa dengan NIM 188251117 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Statistika. Baik, untuk penjelasan mengenai resensi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi, sejak jutaan tahun lalu, bumi telah menjadi rumah bagi makhluk yang berjalan lambat namun penuh ketenangan, yaitu kura-kura dan penyu. Mereka sudah hidup di planet ini lebih dari 200 juta tahun, bahkan jauh sebelum dinosaurus punah. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, tubuh mereka nyaris tidak berubah. Hal ini menandakan betapa sempurnanya adaptasi mereka terhadap alam. Ciri yang paling khas dikenali dari hewan ini adalah cangkang yang membungkus tubuhnya. Namun, cangkang bukan sekedar pelindung luar, tapi merupakan bagian dari kerangka tubuh yang menyatu dengan tulang rusuk dan tulang belakang. Inilah rumah sekaligus benteng alami mereka. Saat bahaya datang, tubuh kura-kura dapat tertarik masuk sepenuhnya ke dalam cangkang, sehingga menciptakan sistem pertahanan yang efektif. Bentuk tubuh yang sederhana ini justru menjadi rahasia panjang umur mereka. Cangkang kuat, metabolisme lambat, dan gaya hidup tenang membantu mereka bertahan dari banyak perubahan besar di bumi, mulai dari zaman es hingga perubahan iklim modern. Tidak heran jika kura-kura sering dijadikan simbol kesabaran dan ketahanan hidup. Namun, meskipun sama-sama bercangkang, kura-kura dan penyu memiliki gaya hidup yang sangat berbeda. Kura-kura darat lebih banyak hidup di hutan, padang rumput, atau daerah kering. Mereka berjalan perlahan di atas tanah dengan kaki kokoh menyerupai gajah. Sebaliknya, penyu laut merupakan pengembara samudera sejati. Dengan sirip depan yang lebar, mereka mampu berenang ribuan kilometer dari satu samudera ke samudera lain. Setiap tahun, penyu betina akan kembali ke pantai tempat ia menetas untuk bertelur. Fenomena ini membuktikan kemampuan navigasi alami yang sangat canggih, seolah mereka memiliki kompas biologis di dalam tubuhnya. Setelah bertelur, penyu akan kembali ke laut, meninggalkan telur-telur kecil yang harus berjuang sendiri untuk menghadapi tantangan alam.
Sementara itu, kehidupan kura-kura di darat lebih tenang. Mereka memakan daunan, buah, dan sayuran, menjalani hari dengan ritme yang lambat tapi pasti. Beberapa spesies seperti kura-kura Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun, menjadikannya salah satu hewan berumur paling panjang di dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riko. Untuk selanjutnya, kura-kura dan penyu ini memiliki adaptasi yang unik untuk hidup di berbagai habitat, termasuk darat, air tawar, dan laut. Mereka bernapas dengan paru-paru, namun spesies akuatik juga dapat menyerap oksigen melalui kulit atau selaput rongga tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka dapat bertahan lama di bawah air. Metabolisme yang lambat membantu penghematan energi sehingga bisa bertahan tanpa makan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian reproduksi mereka secara ovipar, dengan penyu betina bertelur di pantai, kemudian anak-anaknya berjuang menuju laut setelah mereka menetas. Suhu inkubasi telur dapat menentukan jenis kelamin keturunan, yaitu pada suhu yang hangat, keturunan yang dihasilkan adalah betina. Tapi ketika suhu dingin, yang dihasilkan adalah anakan jantan. Kura-kura air tawar ini hidup di lumpur, rawa, terus sungai, dan mereka itu mampu melakukan estivasi saat musim kemarau untuk menghemat energi, hingga kondisi menjadi lebih baik agar mereka bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Adaptasi ini menjadikan mereka hewan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini membahas kehidupan kura-kura, penyu, dan terapin yang secara keseluruhan sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip dasar biologi. Di antaranya, yang pertama, adaptasi dan evolusi. Cangkang kura-kura adalah contoh adaptasi fisik yang luar biasa. Cangkang kura-kura bukan sekedar kerangka luar, tetapi merupakan modifikasi dari tulang rusuk dan tulang belakang mereka. Ini adalah adaptasi struktural untuk pertahanan diri. Kemudian, kura-kura merupakan hewan termoregulasi atau ektotermik yang merupakan hewan berdarah dingin, yang berarti suhu tubuh mereka bergantung pada lingkungan. Prinsip ini menjelaskan mengapa mereka sering berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan energi dan aktivitas mereka. Kemudian yang kedua, anatomi dan fisiologi. Kura-kura bernafas dengan cangkang keras karena cangkang mereka kaku. Mereka tidak bisa mengembangkan tulang rusuk seperti mamalia. Sebaliknya, mereka bernafas dengan menggerakkan leher dan anggota badan untuk menarik udara dari paru-paru. Kemudian, pengelolaan garam. Penyu laut memiliki adaptasi fisiologis berupa kelenjar khusus di mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari air laut yang mereka minum, sehingga terlihat seperti menangis. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rohan. Ya, di prinsip biologi ini, yaitu yang ketiga, terdapat reproduksi dan genetika. Nah, di reproduksi dan genetika ini terdapat 3 poin, yaitu penentuan jenis kelamin tergantung suhu yang sudah dijelaskan tadi di awal. Jika di suhu hangat, kemungkinan besar betina yang akan keluar. Sedangkan yang dingin, itu jenis kelamin jantan yang akan banyak keluar. Yang poin kedua, yaitu ada navigasi migrasi. Penyu betina selalu kembali ke pantai tempat mereka lahir. Mereka mengikuti arah gelombang, sinar matahari, dan medan magnet bumi, di mana setiap garis pantai memiliki tanda tangan magnetik unik yang dapat mereka deteksi. Terus yang ketiga, ada kelangsungan hidup. Meskipun jumlah telur mereka yang sangat besar, tingkat kelangsungan hidup hingga dewasa sangat rendah. Biasanya hanya 1% yang berhasil bertahan hidup. Selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu ada klasifikasi dan evolusi. Di klasifikasi dan evolusi ini terdapat 2 poin, yaitu pertama ada Ordo Testunis.
Mereka adalah kelompok reptil purba, diperkirakan berasal dari sekitar 240 juta tahun yang lalu, menjadikan lebih tua dari krokodila dan ular. Selanjutnya yang poin kedua yaitu ada kekekalan fungsional. Di kemampuan mereka untuk bertahan hidup selama jutaan tahun dikaitkan dengan kombinasi metabolisme lambat, cangkang pelindung, dan adaptasi perilaku yang cerdik. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada kekurangan dari video tersebut. Yang pertama adalah dokumenter ini lebih menekankan tampilan gambaran dan narasi menarik ketimbang penjelasan data atau wawancara dengan ahli. Hal ini membuat tayangan terasa lebih seperti hiburan daripada sumber edukasi ilmiah. Dan selanjutnya, minim pembahasan tentang ancaman dan konversi. Meskipun menampilkan keanekaragaman spesies kura-kura, video ini tidak banyak membahas masalah penting seperti perburuan liar, perdagangan hewan, dan kerusakan habitat yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang pertama menumbuh pemahaman kita terkait biologi evolusi. Karena di film ini dijelaskan sejarah evolusi kura-kura dan reptil hingga spesies modern. Karena dengan begitu para penonton bisa memahami konsep adaptasi dan seleksi alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran konservasi dan ekologi. Nah, di film tersebut menyoroti tentang peran kura-kura dalam ekosistem. Contohnya sebagai pemakan bangkai atau penyebar biji. Nah, dari hal itu penonton menjadi sadar akan ancaman terhadap populasi kura-kura, tentang perburuan, perubahan iklim, dan penyemaran serta pentingnya konservasi spesies, terutama untuk kura-kura dan reptil. Selanjutnya akan dijelaskan. Ada kualitas isi. Video dokumenter ini menonjol bukan hanya karena keindahan visualnya, tetapi terutama karena kedalaman dan kejernihan isi yang disampaikan. Pertama, video ini berhasil menjadi jembatan antara sains dan masyarakat umum. Informasi ilmiah tentang morfologi, perilaku, dan evolusi kura-kura dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, akurat, dan sangat mudah dipahami. Kedua, alur ceritanya logis dan menarik. Fakta-fakta disusun seperti perjalanan yang mengalir, membangkitkan rasa ingin tahu dan empati penonton terhadap kehidupan kura-kura. Ketiga, video ini memiliki lapisan nilai yang kaya, tidak hanya edukatif secara ilmiah, tetapi juga filosofis dan moral. Ia mengajarkan tentang kesabaran, ketahanan, dan harmoni dengan alam. Keempat, terdapat integrasi kuat antara narasi dan visual. Setiap penjelasan diperkuat dengan gambar dan adegan yang relevan, menjadikan informasi lebih mudah dipahami dan juga diingat. Secara keseluruhan, Just Turtle merupakan dokumenter yang akurat, inspiratif, dan penuh makna, memadukan ilmu pengetahuan, estetika, dan pesan konservasi secara sempurna. Selanjutnya akan dilanjutkan. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang kualitas dari gambar produksi dokumenter Just Turtle. Ini benar-benar berhasil bikin kita larut dalam dunianya. Pastinya bukan cuma nonton, tapi kita serasa diajak live streaming dari dalam habitatnya mereka, dari balik semat, dari tepi sungai, pokoknya totality imersif banget. Yang bikin video ini menjadi memukau yaitu ada 3 elemen. Yang pertama, resolusi ultra detail. Kameranya tajam banget sampai kita bisa melihat dengan jelas setiap tekstur di cangkang, pola unik di kulit, bahkan variasi ukuran tubuh dari setiap spesies kura-kura dan penyu tersebut. Ini bukan cuma estetik, tapi nilai edukasinya dapat banget. Kita bisa belajar morfologi langsung dari visualnya. Yang kedua, color grading yang natural. Palet warnanya itu natural banget, gak berlebihan. Nuansa air tone-nya yang dominan bikin suasana jadi tenang dan membumi, seperti meditasi visual yang bikin kita betah nemenin perjalanan mereka. Dan yang ketiga yaitu komposisi sinematik. Setiap frame-nya itu dikomposisikan kayak karya fotografi alam. Angel-angel yang dipilih bikin hewan yang gerak lambatnya ini jadi terlihat epik dan penuh makna. Dan catatan kritis untuk video ini adalah konten ini menggunakan AI voiceover untuk beberapa bahasa. Memang informasinya tetap tersampaikan, tapi emosi dan penjiwaannya suaranya kurang greget dibandingkan kalau pakai narator manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi menurut saya video ini sudah sangat menarik dan informatif, terutama dalam menggambarkan kehidupan kura-kura purba itu sendiri. Akan tetapi,
Setelah saya menonton videonya, mungkin ada masukan atau saran yang dapat saya berikan. Yang pertama itu penjelasan ilmiahnya dibuat lebih mendalam agar penonton juga lebih memahami proses evolusinya. Selanjutnya ada ditambahkan animasi 3D atau infografis untuk memperjelas perubahan bentuk dari masa ke masa. Dan saran yang terakhir yang mungkin saya berikan ialah disertakan pesan konservasi agar penonton sadar pentingnya menjaga spesies kura-kura di masa kini. Demikian atas pemaparan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.